Pemirsa Intens Investigasi, jagat dunia hiburan tanah air beberapa waktu silam tentu sempat dikejutkan dengan aksi yang diduga dilakukan Wanda Hara dan tak ayal langsung saja membuat kehebohan yang luar biasa akibat aksi yang diduga dilakukannya. Ya, seperti diketahui pada saat itu, Wanda Hara diduga hadir dalam sebuah kajian keagamaan Islam yang dihadiri beberapa selebriti papan atas tanah air dan diduga dengan sengaja dan meyakinkan bersembunyi di balik baju hingga cadar yang dikenakannya untuk menyembunyikan jati diri aslinya sebagai seorang pria. Teranyar pelaporan penistaan agama yang dilayangkan kepada Wanda Hara melalui seorang pengacara bernama Muhammad Rizky Abdullah pun ternyata sudah sampai pada tahap pemanggilan terlapor, yaitu seorang Wanda Hara. Dan diduga Wanda Hara pun memilih untuk tidak hadir dalam pelaporan tersebut. Tidak cukup sampai di situ, selain Wanda Hara, kabarnya pemanggilan sempat pula dilayangkan kepada saksi atau orang yang mengetahui benar kejadian ini, yaitu Nagita Slavina. Tetapi sampai waktu yang ditentukan, keduanya pun tak kunjung hadir dalam pemanggilan. Lantas, seperti apa pula buka suaranya Nagita Slavina atau akrab disapa Gigi saat ditemui tim Intens Investigasi di sebuah acara bersama sang suami hari ini? Seperti apa pula sederet kekecewaan pelapor advokat Muhammad yang disampaikannya eksklusif kepada tim Intens Investigasi kemarin? Benarkah pula dihadapkan pada Wanda Hara yang terkesan santai, bahkan seolah mengabaikan pelaporan yang dilayangkannya, malah semakin membuat advokat Gunawan bersemangat untuk menyeret Wanda Hara ke balik jeruji besi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh fashion stylist Wanda Hara dan telah resmi dilaporkan ke pihak kepolisian oleh seorang pengacara bernama Muhammad Rizky Abdullah. Seolah memang menemukan jalan buntu saat pelaporan yang resmi dilaporkan ke pihak kepolisian pada tanggal 24 Juli 2024 lalu tersebut tidak juga ditindaklanjuti sampai dengan sekarang. Ya, sempat membuat heboh jagat dunia sosial media dan masyarakat karena aksi yang diduga dilakukannya. Untuk mendapatkan informasi terupdate perihal hal ini, tim Intens Investigasi pun mencoba menanyakan langsung kepada seorang Nagita Slavina yang kabarnya merupakan salah satu sahabat dekat dari sang pembuat keonaran, yang kebetulan saat itu hadir mendampingi sang suami Raffi Ahmad di sebuah acara hari ini. Dikonfirmasi oleh awak media terkait hal ini, lantas seperti inilah penjelasan Gigi sapaan akrabnya dan kabar terkait pemanggilan yang kabarnya sudah dilakukan oleh pihak kepolisian pada Rabu 28 Agustus 2024 lalu. Oh, dapur sama Bang Gigi yang paling favorit yang mana Bang Gigi? Makanan favorit apaan Bang Gigi kalau keliling gini? Ada temu kamu kopi. Favoritnya Kak Gigi? Ada Rans Food. Oh ini Bang Gigi maaf, boleh komentar soal pemeriksaan Wanda Hara kemarin nggak? Pak, kamu di situ di belakangnya yang pakai baju putih. Bukan jalan masih jauh, Pak. Sorry ya. Ayo Mas.
Ya, informasi terkait pemanggilan sang fashion stylist memang didapatkan tim Intens Investigasi melalui sang pelapor, yaitu seorang pengacara bernama Muhammad Rizky Abdullah yang memberikan kesempatan kepada tim Intens untuk mewawancarainya di hari sebelumnya. Sempat menyebutkan dibuat kecewa dengan tindakan tidak kooperatif yang diperlihatkan Wanda Hara dan Nagita Slavina yang kabarnya dipanggil oleh pihak kepolisian di hari sebelumnya. Meski sempat dibuat kecewa dengan tindakan dari dua orang tersebut, tak lantas membuat semangat darinya hilang. Ia malah menuturkan semakin semangat untuk mengawal permasalahan ini dan berharap Wanda Hara mendapatkan batunya dengan aksinya yang disebut-sebut mencederai agama yang dianutnya tersebut. Jadi panggilan pertama, baik itu Wanda Hara, Nagita Slavina, dan juga teman-temannya, itu memang tidak datang dan tidak menghadiri panggilan. Nah, selanjutnya mereka akan dipanggil untuk panggilan yang kedua, gitu loh. Nah, nanti kita lihat apakah mereka masih kooperatif atau tidak, ya. Karena memang panggilan pertama ini ternyata mereka tidak kooperatif dan tidak datang. Ketika mereka tidak kooperatif, maka konsekuensinya itu ialah akan kembali lagi ke mereka sebagai terlapor, ya. Dan kalau mereka masih ngeyel, masih mereka tidak mau hadir ke penyidik Polda Metro, maka nanti polisi pun akan menunaikan SOP yang berjalan. Panggilan pertama tidak hadir, panggilan kedua tidak hadir, dan seterusnya. Nanti bisa jadi Wanda Hara, Nagita Slavina, dan yang lainnya itu bisa dijemput paksa dalam rangka untuk menunaikan SOP hukum yang harusnya berjalan dengan baik. Jadi info dari penyidik untuk hari ini dan kemarin, Wanda Hara, Nagita Slavina CS itu baru dipanggil panggilan pertama. Nah, nanti insya Allah pekan depan saya tekankan dan saya sampaikan ke penyidik untuk supaya proses ini bisa disegerakan. Karena masyarakat umat Islam Indonesia ini nunggu sudah sejauh mana, bahkan sudah sebulan lebih, seakan-akan progres hukum ini cenderung lambat. Nah, ini mudah-mudahan juga menjadi atensi bagi teman-teman kepolisian untuk bisa lebih serius, untuk bisa lebih cepat menangani proses hukum terkait Wanda Hara ini. Seorang advokat yang agaknya tergerak karena aksi yang terbilang nyeleneh yang dilakukan Wanda Hara tersebut juga berpesan kepada semua pihak, terutama para public figure, untuk tidak lantas menormalisasikan orang-orang yang memiliki kelainan kepribadian seperti diduga dilayangkannya untuk seorang Wanda Hara. Karena dengan menormalisasikan hal tersebut menurutnya dapat berdampak kepada banyak hal, termasuk diantaranya akan berpengaruh kepada generasi-generasi penerus bangsa Indonesia seterusnya. Kami berharap ke Wanda Hara ini berubah dan buktikan, gitu loh. Terus juga ke teman-teman artis ya, mau Nagita Slavina atau siapapun itu, tolong yang namanya ini jangan dinormalisasikan. Jangan seakan-akan mereka bertindak bebas masuk di circle teman-teman artis. Karena ini juga bahaya, ini penyakit. Yang namanya public figure ketika dia sering ada di media, depan kamera, ini yang korban generasi-generasi dari Sabang sampai Merauke. Jadi tolonglah teman-teman artis kalau melihat circle-nya ada yang itu diingatkan. Kalau nggak bisa diingatkan, ditinggalkan gitu loh. Jadi ini yang harus kita lawan demi apa? Demi kebaikan generasi Indonesia ke depannya. Melanjutkan proses pemanggilan Wanda Hara dan Nagita Slavina yang kabarnya sudah dilakukan pihak kepolisian, dalam konferensi persnya, tak banyak kata memang yang bisa terucap dari Humas Polda Metro Jaya, Ade Ari, pada saat itu. Ia hanya mengungkapkan proses masih terus berjalan di dalam tahap penyidikan, sehingga ia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait hal tersebut. Nanti kami cek dulu ya, belum ada update datanya. Kami belum ada info dari penyidik. Nanti kami pastikan dulu ya. Sementara itu, di balik aksi kekecewaan yang diutarakan pelapor yang menindaklanjuti aksi dugaan pelecehan agama yang diduga dilakukan Wanda Hara, seperti diketahui saat itu pun Wanda Hara langsung meminta maaf dengan kehilafan yang dilakukannya. Lantas benarkah hal ini tak membuat si pelapor puas?
Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ya, sehari berselang setelah huru-hara yang diduga dibuatnya, Wanda Hara selaku orang yang diduga tertangkap tangan melakukan aksi tak terpujinya tersebut, memang lantas membuat video permintaan maaf yang diunggahnya ke media sosial. Saat itu pun heboh sebuah video yang diduga diunggah Nagita Slavina, di mana memperlihatkan seorang Wanda Hara diduga tengah menangis dan menyesali perbuatannya. Meski begitu, saat disinggung mengenai hal ini, sang pelapor kepada tim Intens Investigasi menyebutkan permintaan maaf Wanda Hara memang diterima baik olehnya. Tetapi tak membuat dirinya bisa lepas dari jeratan hukuman yang menunggunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam. Mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini. Dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan Ataki kemarin atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya yang menyinggung banyak pihak kepada saya menyadari ini adalah kesalahan saya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hanan Ataki dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia Ayah Amanah. Dan juga meminta maaf kepada teman-teman yang ikut terbawa dalam kejadian ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindak dan kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Sekali lagi maaf saya dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman saya, tolong doakan saya. Semoga menjadi manusia yang lebih baik. Maafkan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi walaupun Wanda Hara sudah minta maaf atas kesalahannya, atas kehilafannya, kami maafkan ya. Karena memang orang yang minta maaf harus dimaafkan. Namun kesalahan itu tidak beriringan pada akhirnya dinormalisasikan. Jadi kalau seandainya gini, orang punya salah, minta maaf selesai. Orang punya salah melakukan hak pidana, itu minta maaf udah selesai. Nah ini kan pada akhirnya nggak sehat hukum di kita kalau seperti itu caranya. Walaupun memang ketika proses hukum berjalan tetap ada opsi RJ, restoratif justice, itu dibolehkan. Namun nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa dan bagaimana. Karena gini, walaupun di belakang Wanda Hara ini banyak artis, bahkan ada Nagita Slavina, Raffi Ahmad dan yang lain-lain, bahkan pengikutnya pun bisa puluhan juta, ratusan juta. Namun yang namanya kebenaran itu bukan dan tidak ada kaitannya dengan seberapa banyak ada di posisi mereka itu. Namun kebenaran itu ialah tetap benar, yang salah tetap salah. Kita harus sampaikan apapun konsekuensinya. Jadi insya Allah sampai dengan saat ini kami masih berpikir bahwasannya proses hukum ini harus tetap dilanjutkan. Apalagi kalau seandainya lihat Wanda Hara CS ini tidak kooperatif, bahkan cenderung meremehkan, nah itu kami akan semakin semangat untuk memproses hukum mereka ini gitu loh. Setali tiga uang dengan sang pengacara yang saat itu begitu vokal bersikap, salah satu yang juga vokal adalah aktris kontroversial Nikita Mirzani.
sempat terlihat cukup meradang karena aksi yang diduga dilakukan Wanda Hara. Nikita saat itu menyoroti seorang Nagita Slavina dan rekan-rekannya yang seolah tak mengingatkan Wanda Hara agar tidak ikut dalam kajian tersebut. Apalagi dengan diduga menyembunyikan jati diri aslinya sebagai seorang pria sehingga bisa berbaur dengan perempuan lainnya di syaf perempuan. Pemirsa, setelah gue cek, ternyata Ustadz itu memang suka bikin kajian. Kajiannya tuh nyampur, ada cewek ada cowok, tapi dipisah cuma dalam satu ruangan. Nah, yang gak gue habis pikir itu adalah kenapa si Wanda ini bisa bercadar. Berarti kan teman-teman di sekelilingnya itu mensupport. Kalau gak mensupport, gak mungkin si Wanda Hara ini ada di tengah-tengah perempuan. Ustadznya pun kena prank. Yang gue gak habis pikir lagi dan lucu, ya Sandi, ya Nagita Slavina itu kan udah bolak-balik umroh, sudah naik haji juga. Masa sih nggak bisa ngomong ke temennya, bilang gini, Wanda, untuk kali ini lu nggak usah ikut ya, atau kalau lo mau ikut, lu di tempat laki-laki aja. Nanti kalau mau foto atau apapun itu, lu bisa gabung sama kita. Sesederhana itu, ya. Kalau yang lain-lain di sekitarnya si Nagita sama si Sandi, it's okay lah. Kalau adanya Raffi nggak usah kita komentarin ya. Kita tahu juga dulu sempat meledak beritanya. Cuman yang itu kenapa? Wanda Hara, kali ini lo harus sadar kalau lo tuh salah. Kajian atau pengajian itu bukan cosplay. Lo bisa menjadi seorang perempuan memakai cadar ada di tengah-tengah perempuan, barisan perempuan, ya. Enggak gitu konsepnya. Wanda Hara, yang salah harus disalahkan, yang benar harus dibenarkan. Terus kalau ada yang bilang, pasti dia udah dikasih tahu sama circle-nya, apalagi Gigi, apalagi Sandi dan lain-lain. Gak mungkin Wanda Hara itu gak ngedengerin mereka, guys. Karena Wanda Hara itu masih miskin. Ya, kerjanya cari duitnya sama mereka. Gak mungkin tiba-tiba dia ngebatu. Kecuali Wanda Hara kalau mau liburan beli tiket sendiri, atau dia udah punya private jet, hidupnya udah enak, mungkin dia bisa ngebatu. Tapi kalau untuk urusan ini dia gak mungkin ngebatu, say. Dia mau gak dapet job lagi. Sementara itu, selain sang pengacara dan Nikita Mirzani, permasalahan ini juga menarik pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk memberikan sikap. Lantas, seperti apa sikap MUI? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Okay. Ya, kehebohan yang dibuat Wanda Hara dan dugaan aksi yang diduga sengaja dibuatnya, memang dalam video permintaan maafnya disebutkan karena lemahnya kemampuan agamanya sehingga melakukan hal tersebut. Meski begitu, masyarakat yang seolah tak puas akan hal ini pun akhirnya memention pihak MUI atau Majelis Ulama Indonesia sebagai yang berkompeten mengenai hal ini untuk bersikap. Selain sang pengacara dan Nikita Mirzani, permasalahan ini juga menarik pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk memberikan sikap. Lantas, seperti apa sikap MUI? Dan benarkah pula MUI memberikan kecaman keras terhadap seorang pria yang menggunakan perlengkapan perempuan dan bahkan diduga dengan sengaja memilih untuk bergabung di syaf perempuan, bahkan lebih parahnya lagi di sebuah kajian keagamaan Islam? Sekarang lagi ditabayun, sedang ditabayun, sedang di-cross-check sampai hari ini. Apakah sudah ada karena kita untuk menentukan suatu keputusan harus berdasarkan satu fakta ya. Apakah benar-benar ini laki-laki kan harus dilihat dulu. Untuk kamu kan laki-laki dari fisik ya jelas ini. Tapi kalau pakainya perempuan, bagaimana untuk memastikan? Kan harus dilihat dulu ini onderdilnya kayak apa sebagainya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.